Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran biologi untuk kelas 12. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang fotosintesis. Nah, tepatnya kita akan berbicara tentang bagaimana pengaruh cahaya, lebih khusus pengaruh warna cahaya terhadap kecepatan fotosintesis. Untuk lembar kerja proses praktikum ini silakan bisa di-download di bagian download. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama adalah kertas minyak warna hijau, kemudian warna biru, warna merah, dan warna kuning. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah tabung reaksi sebanyak 5 buah tabung reaksi, karena kita akan melakukan 5 perlakuan. Dari 5 perlakuan itu satu perlakuan adalah sebagai kontrol. Kemudian kantong plastik ukuran 12 x 25 cm atau ukuran untuk massa setengah kilogram. Kemudian korek api, kemudian karet gelang, dan penggaris serta jarum pentul. Kemudian juga kita butuhkan tumbuhan air, yaitu tumbuhan hidrilla dan airnya sekalian. Nah, itu alat dan bahan yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita peragakan bagaimana proses menyusun alat-alat ini menjadi perangkat praktikum dengan tujuan untuk menguji pengaruh warna cahaya terhadap kecepatan fotosintesis. Mari kita lakukan. Yang pertama-tama, silakan ambil 3 potongan tanaman hidrilla dengan ukuran panjang yang sama. Potong seperti ini, kita ambil, kemudian kita potong. Pilih hidrilla yang masih segar. Nah, 3 potong seperti ini. Kemudian 3 potong ini silakan masukkan masing-masing ke 5 tabung reaksi dengan cara masukkan pangkalnya ke arah dalam tabung reaksi. Ya, kemudian seperti ini. Nah, kemudian silakan tabung reaksi ini diisi dengan air. Nah, begitu juga dengan plastik ini, silakan diisi dengan air. Ini isilah dengan air sampai penuh. Isi dengan air sampai penuh. Nah, lebih mudah lagi kalau kita mengisi air ini adalah di dalam atau dengan menggunakan keran yang ada di labor atau di rumah masing-masing. Nah, kemudian begitu juga tabung reaksi ini kita isi dengan air penuh. Oke, ini sudah terisi air penuh. Nah, kemudian masukkan tabung reaksi ini yang sudah ada tumbuhan hidrilla ke dalamnya ke dalam kantong plastik yang sudah kita isi air tadi. Ya, dalam keadaan terbalik seperti ini. Ya, balik seperti ini. Nah, ini ada teknis supaya nanti air yang kita tuangkan tidak tumpah, maka usahakan kantong plastik harus penuh, dan pada waktu kita menuangkannya, kantong plastik itu ke dalam kantong plastik, airnya harus dalam keadaan penuh. Nah, tekniknya kita masukkan seperti ini, ya, airnya masih dalam kantong plastik tadi.
dalam wadah air ember. Nah, kemudian kita balik seperti ini. Nah, maka airnya tidak akan tumpah. Nah, kemudian setelah siap seperti ini, kemudian kantong plastik ini kita ikat. Kita ikat dengan menggunakan karet gelang yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini karet gelangnya kita siapkan, kemudian kita ikat. Kita ikat seperti ini, ikat seperti ini. Nah, sehingga terikat dalam keadaan seperti ini dan ujung batang tadi ada di dalam tabung reaksi ini. Jadi posisinya akan seperti ini. Nah, lakukan ini untuk kelima tabung reaksi dan kelima plastik tadi. Jadi posisinya seperti ini. Nah, kemudian kalau di bagian atas ini ada gelembung air, ada gelembung udara, maka harus kita hilangkan gelembung udaranya. Bagaimana caranya? Dengan cara kita balikkan ini perlahan-lahan sampai gelembung udara itu masuk ke dalam kantong plastik. Nah, setelah masuk kantong plastik, maka baru kita balik lagi, maka pasti tidak akan ada lagi gelembung udara. Nah, ini lakukan untuk kelima-limanya. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai, maka kita ambil kertas, ambil kertas yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ukuran kertas ini adalah ukurannya lebih kurang 25 kali 60 cm lebih kurang. Nah, kemudian kita bungkus ini dengan cara seperti ini, kita putar, kita tutup seperti ini. Kemudian kita bungkus seperti ini, seperti ini. Oke, sehingga posisinya akan seperti ini. Posisi seperti ini. Nah, setelah semuanya kita lakukan, kelima-limanya, maka silakan kelima-limanya ini letakkan di tempat yang terkena cahaya. Kelima-limanya. Nah, kemudian hitung. Apa yang harus diamati? Yang harus diamati adalah jumlah gelembung udara. Jadi silakan dihitung jumlah gelembung udara nanti yang akan naik ke permukaan ini, permukaan tabung, ke atas tabung. Itu akan ada gelembung udara. Nah, silakan dihitung. Nah, waktu pengamatannya cukup 15 menit. Jadi selama 15 menit itu silakan dihitung berapa jumlah gelembungnya. Silakan dihitung berapa jumlah gelembungnya. Nah, nanti pasti akan ditemukan data yang berbeda untuk setiap warna, baik kuning, hijau, biru, kuning, dan merah. Silakan masukkan data itu ke tabel pengamatan yang sudah disediakan di lembar kerja. Nah, kemudian setelah 15 menit data sudah terhitung, maka gelembung udara yang terbentuk di atas tabung ini silakan diukur berapa diameternya di setiap perlakuan tadi. Silakan dihitung berapa diameternya. Nah, setelah selesai diukur dan pengamatan sudah selesai, maka kita buka plastiknya ini, kertasnya ini kita buka seperti ini. Nah, berikutnya kita akan menguji gas apa sih? Gas apakah yang terdapat pada tabung ini? Gas apa yang terdapat pada tabung ini? Maka caranya adalah tabung ini kita dempetkan mulutnya ke plastik, kita dempetkan plastik seperti ini, kita tekan, kemudian kita balikkan ke atas seperti ini. Nah, sehingga nanti gelembung udara tadi sekarang berpindah dari permukaan ini ke permukaan ini. Kita akan terbentuk gelembung udara. Nah, setelah terbentuk gelembung udara seperti itu, maka kita nyalakan korek api.
Ya. Untuk membuat bara api, kita nyalakan seperti ini korek api. Ya, nyalakan korek api. Usahakan sampai terbentuk bara apinya. Ya. Coba. Oke, karena angin. Nah, nanti ada bara-bara apinya. Nah, bara api itu kita dekatkan, ya. Nah, kemudian gelembung udara yang terbentuk tadi, gelembung udara yang ada tadi, ya, plastiknya kita tusuk sehingga udara keluar dan bara api tadi dekatkan. Amati apa yang terjadi dengan bara api itu. Bara apinya menjadi terang atau menjadi redup atau padam. Ya, silakan catat datanya, masukkan ke dalam tabel pengamatan untuk yang warna kuning, merah, biru, dan yang polos. Karena kita ada 5 perlakuan. Yang maksud yang polos itu adalah yang tidak dibungkus. Karena tadi kita punya 5 plastik, 4 kertas warna. Nah, itu proses pengamatannya. Ya. Selamat mengerjakan. Jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.